Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaumul arbi'a 12 dari bulan Muharram 1444 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan Syarah Al-Baiquniyah dari Ilmi Mustalahil Hadis, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada jenis hadis Al-Mudallis. Maka sebelum kita masuk kepada kajian hari ini, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk menyetor setoran dari hadis munqati wal mu'dhal sharih. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullah wa kullu ma lam yattasil bi hali isnaduhu munqati wal awsal wal mu'dhal saqit min hizlani wa ma ata mudallasan wa'ani. Qala Nabi rahimahullah wa kullu ma yattasil bi hali isnaduhu munqati wal awsal wa mu'dhal saqit min hizlani wa ma ata mudallasan wa'ani. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah wa ma ata mudallisani naw'an. Al-awwalu isqatu li syaikhi wa an yanqula amman fawqahu bi an wa an, wa thani la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif. Maka di dalam matan ini dohirnya adalah penulis ingin membahas tentang hadis al-mudallis, dan itu yang diinginkan. Adapun definisi mudallis ataupun definisi tadlis. At-tadlis dari segi lughah dia mengambil dari ad-dhalam. Ad-dalas bermakna ad-dhalam, sesuatu yang gelap, tidak jelas. Dan yang diinginkan di istilah ilmu hadis nanti akan kita sebutkan. Alhasil perbuatan tadlis adalah perbuatan yang buruk, karena di situ yang jadi permasalahan adalah yatashabba bima la yu'ta, di mana dia itu ingin kenyang dari apa yang bukan rizkinya, di mana dia melaksanakan tadlis dari syekhnya padahal dia tidak mendengar dari syekhnya. Itu diantara dari permasalahan tadlis. Dan permasalahan tadlis yang masyhur oleh para ulama dibagi menjadi dua, dan yang masyhur menjadi dua dan ditambah menjadi tiga. Maka ketiganya akan kita sebutkan di sini. Tadlis yang pertama adalah tadlisul isnad, dan yang kedua tadlisul syuyukh, dan yang ketiga tadlis at-taswiyah. Maka yang pertama tadlisul isnad dan tadlisul syuyukh, ini yang disebutkan oleh para ulama yang masyhur seperti Ibnu Salah, Al-Khatib Al-Baghdadi, dan juga Imam An-Nawawi, Ibnu Katsir, Ibnu Mulakin, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan yang menambah dengan tadlis at-taswiyah seperti Al-Iraqi di dalam Taqid wal Idah menyebutkan tadlis yang ketiga tadlis at-taswiyah. Idan at-tadlis yang qasimu ila thalathah, tadlis itu ada tiga: al-isnad, tadlis as-syuyukh yang kedua, dan yang ketiga tadlis at-taswiyah. Maka inilah jenis tiga tadlis yang masyhur. Dan kita masuk kepada definisi tadlis yang pertama, tadlis al-isnad. Apa itu? Tadlis al-isnad yang masyhur di kalangan muhaddisin
riwayatu rawi amman sami'a ma lam yasma' minhu mauhiman annahu sami'a minhu, atau riwayatu amman asarahu wa lam yalqah mauhiman annahu sami'a minhu. Maka definisi dari tadlis al-isnad dan tadlis ini yang kebanyakan para mudallisin jatuh padanya adalah seorang mudallis mengatakan mendengar dari gurunya dalam keadaan ingin disangka dia itu mendengar dari gurunya padahal tidak pernah mendengar. Atau riwayatu aman asarahu wa lam yalqah mauhiman annahu sami'a minhu, atau periwayatan seseorang yang sezaman dengan syekhnya, namun tidak pernah bertemu dengan syekhnya, maka dia mentadlis kepada murid-muridnya agar dia dianggap mendengar dari syekhnya tadi, padahal tidak. Atau bentuk yang lain yang lebih dalam, an yarwiya amman sami'a minhu ma lam yasma' minhu mauhiman annahu sami'a minhu, atau dia ma'ruf, orang yang memang pernah mendengar dari syekhnya dan satu zaman dan pernah mendengar dan datang bahkan ke tempat syekhnya, namun syekhnya dalam keadaan sudah tidak mengajar, atau dalam keadaan syekhnya dalam keadaan sakit dan sudah tidak ada di tempat ma'hadnya. Maka di sini an yarwiya amman sami'a minhu ma lam yasma' minhu mauhiman annahu sami'a minhu, yang mana dia mungkin pernah bertemu dan mendengar, tetapi di hadis-hadis yang banyak dia tidak pernah mendengar dan mengatakan ini dari syekhku, padahal bukan dari syekhnya. Inilah dari gambaran bagaimana tadlisul isnad. Dan definisi tadlisul isnad kembali kepada perkara yang kami sebutkan tadi, periwayatan seorang rawi dari seseorang yang dia sezaman dengannya namun tidak pernah bertemu dengannya, maka dia mentadlis agar disangka dia mendengar dari gurunya. Ataupun seseorang yang memang pernah meriwayatkan hadis, 1-2 hadis dari gurunya, kemudian dia meriwayatkan dari gurunya 100 hadis, yang 98 di sini dia tidak mendengar dari gurunya, maka dia sandarkan kepada gurunya agar dia mendengar dari gurunya. Maka inilah yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam Ibn Salah, An-Nawawi, Ibnu Katsir, Al-Iraqi dan yang lainnya, Ibnul Mulaqqin juga. Maka inilah dari hakikat al-mudallisin. Dan permasalahan mudallisin ini kenapa dipermasalahkan? Dikarenakan dia itu yatashabba bima la yuqta, karena dia itu ingin membuat kenyang dirinya dari yang bukan rizkinya. Dari sinilah kenapa permasalahan at-tadlis itu tercela di kalangan para muhaddisin. Dikarenakan tadi ada niat yang tersembunyi. Dan kalau seorang muhaddis masuk kepada perkara tadlis dan masuk kepadanya mengatakan dari gurunya mendengar padahal dia tidak mendengar,
dan masuk kepadanya niat yang tidak baik tadi, yatashabba bima la yuqta, maka banyak dari periwayatannya seperti itu akhirnya dijauhi oleh para ulama, dikarenakan ditakutkan dia itu mendengar atau tidak dari gurunya. Maka jika kita merujuk kepada ulama al-muhaddisin yang terdahulu, kita dapati bahwa mereka sangat mencela perbuatan at-tadlis ini. Yang masyhur dari ucapan para ulama, terutama Imam Syu'bah Ibnul Hajjaj. Siapa tidak kenal Syu'bah Ibnul Hajjaj, Abul Bustam, yang mana dia di Tabaqah As-Sabi'ah, dia adalah dari ru'us gembong kelompok Itba' at-Tabi'in. Dan Syu'bah Ibnul Hajjaj masyhur dari Al-Wasit, yang mana dia disebutkan oleh para ulama awal man fatasha al-isnad. Dia orang pertama yang memeriksa sanad, terutama mudallisin. Dan orang-orang mudallis jika didatangi Syu'bah Ibnul Hajjaj ketar-ketir bagaikan petugas KPK, takut dari tadlisnya kebongkar. Maka Syu'bah Ibnul Hajjaj dari orang-orang yang Allah jadikan pemeriksa hadis, dan dia awal orang yang memeriksa hadis di Irak. Dia yang melaksanakan al-jarh wa ta'dil di Irak dan memeriksa mudallisin di Irak. Maka dari ucapan Syu'bah atas kebenciannya dan celaannya kepada tadlis, di antaranya pertama, berkata Syu'bah Ibnul Hajjaj, at-tadlis akhul kadhib, bahwa at-tadlis seorang rawi, dia tahu tidak pernah mendengar dari gurunya, namun dia mengatakan an, qala, syekhi, dan sebagainya. Dan ucapan beliau yang kedua, at-tadlis fil hadis asyad minaz zina, wala an asqata minas sama ahabbu ilayya min an udallis. Maka tadlis itu lebih parah daripada perzinaan. Dan jika seandainya aku dijatuhkan dari langit, lebih aku cintai daripada aku mempraktekkan tadlis. Maka ini ucapan Syu'bah yang sangat keras, bahwa tadlis itu lebih parah dari perzinaan. Karena perzinaan antara dia dengan dirinya. Orang-orang PSK rendah di kalangan manusia karena menjual dirinya untuk kebutuhan syahwat para laki-laki yang lain, dan ini antara dia dengan dirinya. Namun at-tadlis periwayatan dari Nabi, hadis-hadis tentang ucapan Nabi, perbuatan Nabi. Maka di sini lebih efeknya berbahaya, karena bisa jadi Nabi tidak pernah mengucapkan, akhirnya jadi bersambung karena dasarnya terputus. Ditadlis jadi bersambung, padahal sanadnya dhaif. Nabi tidak pernah mengucapkan, Nabi tidak pernah melakukan. Namun karena perbuatan mudallis ini sanadnya tidak didengar, akhirnya dianggap didengar. Paham? Sehingga lebih parah daripada zina. Ini ucapan Imam Syu'bah. Dan berkata Al-Khatib Al-Baghdadi, at-tadlis lil hadits makruh inda aktsari ahli ilm, wa qad udima ba'dahum asya'an fi dammihi, wa tabajjah ba'dahum bil bara'ah minhu, fa mimma hafidnahum amman kana yakrahuhu wa yadumuhu. Maka disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, at-tadlis itu dibenci oleh kebanyakan ahlul ilm, dan bahkan kebenciannya sangat dicela. Dan bahkan dari para ulama
ada yang dengan jelas-jelas dan senang berlepas diri dari perbuatan at-tadlis. Aku ataupun si fulan tidak pernah melaksanakan tadlis. Seperti Qutaibah ibn Sa'id Abu Raja al-Baglani disebutkan kana la yudallis. Dia itu tidak pernah melaksanakan tadlis satu kali pun. Menunjukkan bahwa permasalahan tadlis ini terhina. Dan begitu pun Jarir ibn Hazim, di saat disebutkan permasalahan tadlis dari mudallisin, maka dia mencelaknya dan mengatakan adna ma yakunu fihi annahu yurin nas annahu sami'a ma lam yasma'. Maka di saat dia menghina dari perbuatan tadlis mengatakan annahu yurin nas annahu sami'a ma lam yasma'. Perkara yang paling sedikit tentang permasalahan tadlis, dari keburukannya yang paling rendah adalah di mana dia memperhatikan atau memperlihatkan kepada manusia dia mendengar padahal dia tidak mendengar. Dan berkata Abu Usamah, haraballahu buyutal mudallisin mahum indi ila kadzabun. Semoga Allah menghancurkan rumah-rumah orang-orang yang mudallis, maka tidaklah mereka itu bagi saya kecuali para pendusta. Ini dari Abu Usamah Hamad ibnu Usamah. Dan berkata Hamad ibnu Zaid, imam muhaddis, berkata at-tadlis kadhib, yani intinya dia seperti saudaranya dari dusta. Kemudian mengambil hadis al-mutashabba bima lam yu'ta kala bihi thawbi zur. Maka Hamad ibn Zaid di saat menghina orang-orang mudallisin beristidlal dengan hadis al-mutashabba bima lam yu'ta, bagaikan orang-orang yang kenyang dari yang bukan miliknya. Kala bisi thawbi zur, seperti orang yang memakai pakaian kedustaan. Dan berkata Hamad ibn Zaid, wala a'lam al-mudallis illa mutashabbi'an bima la yu'ta, bima lam yu'ta. Maka tidaklah orang-orang yang mudallis itu kecuali dia ingin kenyang dari perkara-perkara yang tidak diberikan padanya dengan hak. Maknanya dia tidak pernah meriwayatkan dari guru yang dia riwayatkan kemudian mentadlis agar didengar dari gurunya. Dan berkata Imam Ibnu Mubarak, la'an nakhara minas sama ahabu ilayya min an nudallisa hadithan. Sama seperti ucapan Imam Syu'bah, jika dia dilempar dari langit maka lebih baik darinya daripada melaksanakan tadlis. Dan berkata Waqi' bin Jarrah celaannya kepada at-tadlis, nahnu la nastahillu tadlis fi thiyab fa kaifa fil hadis. Maka Imam Waqi' bin Jarrah mengatakan, kami tidak diizinkan untuk mentadlis dari pakaian, maka bagaimana mentadlis dari hadis ucapan Nabi? Apa maknanya? Tadlis pakaian, tadlis buah-buahan dalam permasalahan jual beli, di mana seseorang melaksanakan jual beli seperti buah-buahan yang baik disimpan di atas, terlihat jeruk yang masih segar, menguning, dan dilihat apel yang masih segar dan tidak rusak. Namun di bawahnya, tadi tumpukan yang atas merah merona, yang di bawahnya sudah busuk, sudah 2 pekan.
3 pekan